ditemani sama Kak Karini dan juga Kak Sharon. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Sekarang adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh datang kepadamu. Bapa, terima kasih untuk berkat kesehatan, lepas kehidupan yang kau berikan untuk setiap kami. Bapak, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, yaudah langsung lagi yuk kita nyanyiin lagu yang pertama nih Kak Sharon. Oke. Aku pahlawan kecil. Pakai gerakannya adik-adik semangat. Sini ya. Lanjut kita ke pujian kita yang kedua, yaitu I Love You Jesus. Pakai gerakannya adik-adik. Gerakannya. Lanjut dong. Ya, kita mau nyanyiin lagu Yesus Pokok.
Sharon akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kalau pada siang hari ini kami boleh berkesempatan ibadah online Bapak, walaupun hanya online, tapi kami yakin percaya kalau Engkau ada bersama dengan kami untuk memberkati kami. Sekarang kami ingin mendengar firman Tuhan, berkati kami untuk jadi anak yang taat dan anak yang duduk diam ketika mendengar firman Tuhan. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang disampaikan belum jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada seorang raja yang sangat bijaksana. Ya, namanya Raja Salomo. Tuhan memberkati dia dengan kekayaan dan kebijaksanaan. Itu semua menyebabkan ketenaran Raja Salomo bertumbuh. Ketika itu, ada seorang ratu bernama Ratu Sheba mendengar tentang Raja Salomo. Dan Ratu Sheba datang untuk menanyakan Salomo beberapa pertanyaan yang sulit dan serius untuk menguji kebijaksanaannya. Karena begitu, Ratu Sheba itu sangat penasaran. Ratu Sheba tiba di Yerusalem dengan karavan besar, termasuk unta yang membawa rempah-rempah, emas, dan batu berharga dalam jumlah besar. Ratu Sheba datang kepada Raja Salomo dan berbicara dengan raja tentang semua yang ada di pikirannya. Raja Salomo menjawab semua pertanyaan Ratu Sheba, dan tidak ada yang Ratu Sheba tanyakan kepada Raja Salomo di luar pemahaman Raja Salomo. Dan Raja Salomo dengan mudah bisa menjelaskan semuanya pada Ratu Sheba. Duduk di hadapan seorang yang begitu bijaksana, yang memerintahkan kekayaan dan rasa hormat seperti itu, membuat Ratu Sheba merasa kagum pada Raja Salomo. Ratu Sheba berkata, "Ketika saya mendengar tentang pencapaian dan kebijaksanaan Anda, saya harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri untuk percaya bahwa orang seperti itu bisa ada. Sekarang saya di sini dan saya telah bertemu Anda dan melihat kerajaan Anda. Jelas bahwa kebijaksanaan dan kekayaan Anda jauh melebihi semua kata orang." Ratu Sheba melanjutkan, "Betapa bahagianya rakyatmu memiliki raja seperti itu. Betapa bahagianya para pejabat Anda untuk melayani seorang yang begitu bijaksana. Segala puji bagi Tuhan Allahmu yang berkenan kepada kamu dan menempatkan kamu di atas tahta Israel. Karena kasih abadi Tuhan bagi Israel, Tuhan telah menjadikan engkau raja untuk memelihara keadilan dan kebenaran." Untuk mempersatukan persahabatan mereka, Ratu Sheba memberikan Raja Salomo emas, rempah-rempah, dan batu mulia dalam jumlah besar. Tidak pernah lagi begitu banyak rempah-rempah yang dibawa masuk seperti yang diberikan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Wow! Selain hadiah Ratu Sheba, kapal-kapal dari Ofir membawa emas, batu mulia, dan kayu khusus yang digunakan raja untuk membuat penopang bagi bait Allah dan untuk istana kerajaan, dan untuk membuat kecapi dan kecapi bagi para musik. Begitu banyak kayu yang tidak pernah diimpor atau dilihat sejak hari itu. Raja Salomo memberi Ratu Sheba semua yang dia inginkan dan minta selain hadiah yang dia berikan kepadanya sebagai teman barunya. Dia kemudian pergi untuk kembali ke negaranya sendiri dengan semua orang yang telah menemaninya dalam perjalanannya ke Yerusalem. Nah adik-adik, ini adalah firman Tuhan yang bakal kamu bawain pada minggu ini. Adik-adik tadi udah lihat kan video yang sebelumnya di depan. Kita mau berbicara tentang Ratu Sheba. Ratu Sheba itu siapa sih Kak Tina? Ratu Sheba itu adalah seorang ratu yang sangat kaya. Sangat kaya, dia punya kerajaan di Sheba. Dan dia itu penasaran adik-adik sama kabar yang didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Semuanya itu membicarakan si Raja Salomo. Dia merasa penasaran, dia pengen ketemu sama Raja Salomo karena orang-orang di sekitar Ratu Sheba itu membicarakan Raja Salomo, membicarakan tentang hikmatnya, membicarakan tentang bait Allah yang dibuat yang sangat besar. Dia makin penasaran adik, dan dia datang ke Yerusalem. Dia pengen lihat kayak gimana sih
kerajaan yang dibikin sama si Raja Salomo sama bait Allah yang dibikin sama Salomo. Ketika dia datang, adik-adik, dia bertemu sama Raja Salomo. Ketika sampai di gerbang, dia disambut oleh para pelayan-pelayan Raja Salomo dengan bijaksana, dengan sopan. Dia mulai berpikir, wah, sangat luar biasa pelayan-pelayannya menyambut tamu yang datang ke kerajaan ini. Terus adik-adik, ketika dia melihat bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, dia merasa takjub, dia merasa terheran-heran, wah, ini adalah bait Allah yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang sangat indah pokoknya adik-adik. Dan tiba pada saatnya dia bertemu dengan Raja Salomo. Dia menguji Raja Salomo adik-adik. Dia mau kasih sebuah teka-teki ke Raja Salomo. Dia penasaran kalau benar-benar emang si Raja Salomo ini raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, pasti dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si Ratu Sheba. Dan ternyata Raja Salomo bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ratu Sheba adik-adik. Makin terkagum-kagumlah si Ratu Sheba ini. Dalam hatinya dia berbicara, wah, berarti benar apa yang orang-orang katakan. Dan memang benar kalau Raja Salomo adalah raja yang diberkati Tuhan, raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan, dan raja yang bijaksana. Dia adik-adik, dan juga dia nggak datang dengan tangan kosong loh adik-adik si Ratu Sheba, karena dia merasa puas, merasa dia membenarkan kalau apa yang dikatakan orang itu benar. Dia kasih rempah-rempah yang dibawa, nggak hanya rempah-rempah, dia kasih juga emas, perhiasan, dan lain-lainnya dikasih sama si Raja Salomo ini. Padahal Raja Salomo sudah kaya adik-adik, tapi diberikan lagi oleh si Ratu Sheba, jadi makin kaya dong adik-adik. Nah, pembelajaran yang Kak Tina mau kasih buat adik-adik di firman Tuhan hari ini adalah kalau Tuhan itu bisa pakai siapa aja adik-adik. Bisa pakai orang kaya, orang sederhana, orang miskin sekalipun Tuhan tuh bisa pakai untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa adik-adik. Melalui Raja Salomo, si Ratu Sheba jadi percaya kalau Tuhan itu ada adik-adik, kalau kuasa Tuhan itu ada, kalau berkat Tuhan itu ada. Nah adik-adik, jadi adik-adik di rumah ini belajar untuk percaya. Sekalipun adik-adik masih kecil, atau masih anak sekolah, atau masih maksudnya masih kecil gitu, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa nyelamatin jiwa. Enggak adik-adik, tuh kalau Tuhan sudah berkehendak, siapapun bisa Tuhan pakai. Dan kalau Tuhan sudah pakai kita sebagai alatnya Tuhan, kita harus wajib menyatakan firman itu, menyatakan kehendak Tuhan itu adik-adik. Jadi orang Kristen itu nggak gampang adik-adik. Jadi kalau kata orang-orang beragama di seberang sana, jadi orang Kristen itu mah gampang, nggak perlu ibadahnya cuci-cuci, nggak perlu ngapalin surat-surat yang pakai bahasa lain. Jadi katanya beragama Kristen itu gampang. Nggak juga adik-adik. Adik-adik harus belajar. Kita dikasih hikmat sama Tuhan, dikasih berkat sama Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Dan satu tujuan Tuhan kenapa kita ada di dunia ini adalah apa? Kita bisa memberitakan firman Tuhan melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dimanapun itu, di keluarga, adik-adik sekalipun. Kalian bisa menjadi berkat, kalian bisa menjadi contoh. Kalau kalian tuh anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus ada nggak yang berantem? Anak Tuhan Yesus ada nggak yang berkata-kata kasar? Anak Tuhan Yesus ada nggak yang lawan orang tua? Anak Tuhan Yesus ada nggak yang suka mencuri? Anak Tuhan Yesus dan masih banyak lainnya yang jelek-jelek. Ada nggak anak Tuhan Yesus kayak gitu? Dan anak Tuhan Yesus satu, harus dengar dulu firman Tuhan, terus mengerti firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Dan nomor satu adalah yang salah Tina bilang adalah berdoa. Melalui hidup adik-adik bisa jadi contoh
buat mama papa kalian yang belum datang ke gereja. Kalau adik-adik bertekun, baca Alkitab, berdoa, apapun itu, mendengarkan firman Tuhan, mungkin melalui kehidupan adik-adik di rumah, mama papa kalian bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kakak kalian, adik kalian yang belum percaya sama Tuhan Yesus bisa jadi percaya dengan hal kecil yang bisa kalian lakukan. Jadi Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menyatakan kuasanya, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar adik-adik. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah bilang kalau saya masih kecil, saya kayaknya nggak mungkin. Nggak ada kayak gitu. Kalau Tuhan udah pakai adik-adik pasti bisa. Oke, sekian firman Tuhan untuk minggu ini. Katina percaya walaupun masih ibadahnya online, adik-adik harus tetap semangat. Walaupun sekolahnya masih online, adik-adik harus tetap giat belajar juga online-nya, dan kasih yang terbaik. Dan satu hal, jangan lupa berdoa, itu yang penting ya adik-adik. Dan Kak Tina mau kasih ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik ya. Ayat hafalannya ini ada di Amsal 10 ayat 22. Kak Tina bacain ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Adik-adik, ayat hafalan ini harus dihafalin ya. Nanti boleh kasih video buat kirim ke gurunya masing-masing. Oke? Tetap semangat, tetap jadi anak yang kuat, jadi anak yang sehat, jadi anak yang dalam firman Tuhan, yang selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, pokoknya pastinya. Dan tetap berdoa, kita berharap supaya pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa ibadah bareng-bareng lagi. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Sebelumnya kita tutup dalam doa dulu ya. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau baik Bapak. Engkau sangat luar biasa Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau tidak tinggalkan anak-anak-Mu ya Bapak, Engkau tidak tinggal diam, Engkau tidak telantarkan kami Bapak, tapi kami percaya Engkau pelihara kami, Engkau bela kami Tuhan. Engkau sediakan apapun yang kami perlukan Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar setiap masalah dan kesusahan kami ya Bapak. Engkau Bapak yang baik buat kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu ada di rumah, mau yang kecil, yang besar, yang sedang, kelas sedang, semuanya Tuhan Kau yang berkati. Kau berkati keluarga mereka ya Bapak, supaya ada dalam naungan-Mu, dalam berkat-Mu, dalam penyertaan-Mu ya Bapak. Berkati semua anak-anak sekolah minggu dan keluarganya boleh tetap sehat dan boleh tetap mengucap syukur Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.